selamat pagi semuanya. Ini hari Sabtu tanggal berapa? Hari Sabtu tanggal 8 November. Nah, kegiatan hari Sabtu itu biasanya ke kebun. Cek kebun. Dari pagi ini kita dalam perjalanan mau ke kebun, mau cek kita punya tanaman bawang putih dengan bawang bombay. Minggu pertama dia sudah tumbuh, jadi minggu kedua ini pasti lebih tinggi lagi. Jadi penasaran saya. Ayo kita cek sama-sama di kebun. Jalanan sepi. Ini masih pagi juga, jam 8. Jalanan masih sepi. Hari Sabtu, harinya libur. Weekend. Oke, kita sudah sampai di kebun. Tidak usah ganti sepatu karena lagi kering. Tidak ada hujan beberapa hari. Ada yang baru tanam bawang bombay. Bawangnya banyak. Ini kebunnya ini per petak-petak. Jadi per petak per orang itu hanya dapat 4 kali 4 meter. Kebunnya kecil. Ini keladinya masih ada apa? Sugoi. Oh, tinggi-tinggi sudah. Aduh, ini tanaman bawangku. Bawang putih umur 2 minggu. Ih, sugoi nah. Tinggi semua. Cepat ternyata. Pertumbuhannya cepat sekali. Ih, asiknya. Lihat. Umur 2 minggu nih Besti. Lurus ya, karena plastiknya ini kan sudah ada lubangnya memang. Ini sudah permanen dari tokonya. Jadi kita tinggal buka saja plastiknya ini, buka saja, langsung tanam. Ukurannya sudah paten sekali. Ah, kerennya. Ini dari 255 biji bawang putih yang saya tanam, tumbuh semua. Tidak harus pakai tanam ulang lagi karena ada yang tidak tumbuh. Tumbuh semua. Ah, bibit yang saya siapkan sangat bagus. Sugoi na, kirei desu ne. Ini musim dingin begini tidak usah disiram karena air di keran sana juga dingin sekali seperti air es. Ini bawang bombaynya. Ini karena kebunnya bedanya waktu itu kita kurang bersihkan, jadi ini rumput yang paling menjengkelkan. Ini sudah pada tumbuh nih di celah-celah bawang. Tapi nanti semakin dingin dia juga mati. Untuk tanaman musim dingin ini kita tidak perlu harus repot-repot siram. Tidak juga harus repot-repot bersihkan rumputnya. Karena rumputnya juga nanti mati. Nanti di bulan Februari, itu baru rumputnya mulai tumbuh karena sudah mau masuk musim semi. Keren. Ini tanaman sayurnya. Ini sayur kol sama sayur ini kol. Barisan ini kol semua, barisan ini pitsai semua. Ini juga sudah segar ini. Ini umur 1 minggu tanam.
Harus ditutup pakai jaring begini supaya tidak dimakan burung gagak. Daunnya itu bisa dimakan burung gagak, jadi harus ditutup begini. Ini nanti baru kita tabur obat ulatnya, biar saat pitsai ini terbungkus, kolnya ini terbungkus, tidak ada hama ulat di dalamnya, sehingga bersih. Tahun lalu kita buatnya seperti itu. Ini kolnya. Keren, tanamanku sudah tumbuh dan subur semua. Dan baru beberapa jenis ini saya punya tanaman musim dingin. Bawang putih, bawang bombay, sayur pitsai sama kol, dengan kentang. Tapi kentang nanti bulan Desember sudah bisa dipanen. Karena kentang hanya umur 3 bulan. Nih, kentangnya sudah tinggi-tinggi. Ini sudah 1 bulan lebih. Sudah tinggi-tinggi dan sudah subur-subur. Kerennya. Ini daun ketumbarnya. Nah, nanti tanaman ketumbar ini bisa dipanen saat kita panen bawang putih juga. Bawang putih, bawang bombay. Karena umurnya 6 bulan. Di tengah rumput-rumput. Coba kita cek minjim. Ini wortel. Saya coba tanam di celah-celah. Ini wortel ini. Tidak tumbuh serempak ya. Ini juga masih pendek-pendek ini. Ini wortel. Tanaman musim panas saya tinggal cabai ini. Ini masih dipertahankan karena buahnya masih banyak. Buahnya masih banyak. Ini dia warna ungu begini karena perubahan cuaca. Lombok yang Bapak pindah kan jadi semua ya. Ini mas, ini buahnya masih banyak sekali nih. Ini masih dipertahankan. Tanaman musim panas yang masih sisa hanya ini, cabai. Masih banyak buah, tapi sudah warna ungu begini. Ini karena perubahan musim. Ini bukan busuk ya. Ini keras, ini padat. Kentang merah tidak tumbuh. Sudah tanam 2 biji di sini, tapi tidak tumbuh. Itulah indahnya kalau punya kebun sayur sendiri. Tidak usah besar-besar, kecil-kecil begini saja. Kita nikmati prosesnya dari tanam. Sekarang dia sudah tumbuh begini, kita senang sekali. Nanti sampai dia subur semuanya, sampai dengan saat panen tiba, itu hal yang sangat menyenangkan. Jadi biar punya tanaman sedikit, harus punya. Karena itu juga sangat membantu. Di kebun ini banyak sekali peminatnya. Jadi kalau ada yang berhenti, tidak mau lanjut kontrak lagi, ini kan kontraknya setiap 2 tahun. Jadi kalau ada yang tidak lanjut kontrak lagi, itu langsung dapat ganti. Langsung ada pemilik barunya. Contohnya yang di dekat kami ini sama ini. Ini saat musim panas kemarin, itu pemilik 2 ini berhenti, langsung ganti orang. Cepat sekali gantinya. Tidak ada yang dibiarkan kosong. Orang Jepang sendiri banyak yang punya kebun sayur di sini. Bayangkan mereka yang penduduk asli saja masih mau berkebun, tanam sayur, karena itu sangat membantu. Apalagi kita yang perantau,
Jangan gengsi. Ini sewa per tahunnya 300.000, tapi untuk perpanjangan kontraknya setiap 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun itu kita harus bayar 600.000 atau 6.000 yen untuk perpanjang kontrak. Sangat murah dengan hasil yang kita dapatkan. Oke, itu saja cerita dari saya di kebun mini garden in Japan. Sekarang kami mau pulang karena belum makan pagi, belum sarapan, tidak ada proyek tanam lagi, kita hanya datang cek saja dan kami mau pulang. Bye bye.